Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, harus kelihatan sudah makan ya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ditakdirkan dan dijadikan hamba Allah yang bisa bergerak, bisa maju, bisa berjalan, sehingga hari ini kita pengajian yang biasanya di masjid, kemudian kita sekarang di Tahura ya, di taman apa? Ya, taman ya, Nagopakar, nah gitu bahasanya. Kemudian sebelum kita mulai pengajian, kita doa dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan untuk kita dan keluarga, semuanya diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Mudah-mudahan pengajian ini merupakan pengajian yang pertama kali di luar. Kali ini di luar, dan nanti lain kali. Tadi ada orang yang bisik-bisik, kita pamudara jauh macam rada raos gitu bahasa nantinya. Jika nu boga duit teh gitu.
Nah, mudah-mudahan nanti kalau ibu-ibu berkreatif ya, mau di mana itu, kalau saya sebagai apa namanya, sebagai bukan orang tua ya. Pokoknya semuanya bisa diakomodir, bisa diselesaikan dengan rencana yang matang dan juga tidak melelahkan, tidak memberatkan kepada semua pihak. Kemudian juga di dalam kegiatan ini banyak orang yang terlibat, ya, terlibat panitia menyiapkan segala macam, termasuk menyiapkan konsumsi, ya, yang semuanya mikir nimbal, akhirnya timbalnya terjadi gitu ya. Tapi ada juga yang bawa timbal karena masalah kelihatannya, tapi tidak ada yang bawa, kan semuanya sudah disiapkan oleh donatur kita, Ibu Hajah Atidah Niar ya. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal soleh, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala rencana, cita-cita, dan yang kita yang menikmatinya, menikmati hidangan rohani, menikmati hidangan jasmani, semuanya mendapatkan keberkahan, rahmat, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, doa yang selanjutnya, doa untuk yang sedang sakit, karena mungkin di antara jamaah yang sudah mendaftarkan diri, tadi ada bisik-bisik, ada yang sakit katanya, sehingga ngelamun itu tiasa berangkat. Kata saya berdoa saja, sama saja. Bagaimanapun yang sakit, yang sehat, terutama yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Doa masing-masing. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian juga doa yang rutin kita baca sebelum pengajian, tapi sekarang tidak semuanya, yang pendek-pendek saja. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian juga kami menerima titipan dari para donatur yang menyiapkan door prize. Sebutkan apa? Wush, mana gitu ya. Sudah disiapkan, mungkin ada sekitar berapa tuh? 45 ya. Mudah-mudahan nanti akan dibagikan ngadoa awet ya ayeuna abdi singkengeng gitu ya, supaya nanti mendapatkan bagian, dan apapun bagian yang diterima berdasarkan inisiatif panitia, nanti caranya kalau tidak salah dibagi 3 itu ya. 3 sesi. Sesi pertama ketika akan mulai pengajian, kemudian yang kedua ke tengah-tengah, yang ketiga selesai gitu ya, sebelum makan, supaya makannya semangat gitu. Jadi diawali dengan door prize dulu insya Allah. Kemudian juga yang harus diperhatikan di dalam kegiatan ini, semuanya kelihatan disiplin ya, dari mulai berangkat, walaupun ada yang kesiangan, lompatan, akhirnya lompatan ke kesiangan teh gitu. Nanti kalau pulang itu kelompok itu harus tetap tertib. Ini latihan kalau umroh itu, kalau pancarega alriweuh gitu ya. Ini latihan umroh ya, mudah-mudahan yang hadir sekarang itu bisa umroh. Amin. Amin wungkul nabung ya ayeuna. Semuanya direncanakan 2 tahun yang akan datang mungkin bisa. Amin di wae-nya gitu. Pokoknya siapkan dari sekarang, insya Allah barang-barang dari Masjid Al-Fatah. Maka latihannya ini dimulai sejak sekarang.
Kemudian kita lahir ke alam dunia ini sebenarnya dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan kehendak sendiri. Lahir ke alam dunia itu dikirim, diutus, ya, dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibu kita sendiri yang melahirkan itu dengan penuh berat, penuh susah, dan penuh segala macam kegiatan yang sifatnya mengundang kegiatan itu semuanya merasa lelah. Jadi, tapi walaupun lelah, gitu ya, ibu-ibu ketika melahirkan susah, lelah, hese, beleke, ya, tapi akhirnya lahirlah anak. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absor wal afidah. Jadi itu ayat yang populer tentang lahirnya manusia ke alam dunia ini dengan tidak membawa sesuatu apapun, tidak membawa benang sehelai pun, tidak bawa apa-apa kecuali Allah kirimkan dengan 3 modal. Modal yang pertama adalah as-sam'a, yang kedua al-absor, dan yang ketiga al-afidah. Sebutkan yang pertama, yang kedua, sing cerdas ya. Ulangi, apa yang pertama? Ninggalin akadia ya. Yang pertama, ketiga, tuh kan Pak Hili. Yang pertama as-sam'a, pendengaran. Yang kedua al-absor, penglihatan. Yang ketiga al-afidah, perasaan, kolbu. Jadi itu modal. Pokoknya Yung berangkat ke alam dunia dengan 3 modal tadi. Yang pertama as-sam'a, kedua al-absor, ketiga al-afidah. Kita diberi telinga untuk apa telinga? Untuk mendengar. Dan yang hakikatnya bukan telinga yang daun telinga ini yang mendengar itu. Ini mah cuma fisik. Tetapi yang di dalamnya itu adalah kesadaran mendengar. Karena ada orang yang ikut hadir ya, tapi tidak sadar. Telinganya ada, tapi tidak mendengar. Nah itu. Kenapa? Karena tidak ada hubungan, connect antara perasaan, antara pikiran, dan juga antara keadaan. Makanya itu yang 3 tadi betul-betul menjadi modal. Kita mendengar, makanya banyak orang kalau telinganya agak sedikit terganggu, namanya apa? Torek. Budak corak sudah mendengar ya. Tapi tidak sekaligus, itu biasanya agak sedikit. Makanya disunatkan untuk apa? Korek. Untuk tukang korek-korek ya majikannya itu biasa dibersihkan segala macam. Bahkan dengan wudu ya, dengan sempurna itu semuanya menjadi peluang untuk selalu bersih di dalam menyiapkan kebersihan yang seutuhnya. Nah, jadi 3 modal tadi ibu-ibu ya dibekalkan kepada manusia, dan kita bersyukur masih bisa mendengar, masih bisa melihat, dan masih bisa mendengar. Balik deui ya. Masih bisa mendengar, masih bisa melihat, dan masih bisa merasa. Jadi merasa itu di mana tempatnya? Di hati. Jadi hati itu tempat untuk merasakan sesuatu. Kalau ibu ada yang muji, ibu temani getol kepangaosan, dirasakan, dipikirkan ataupun dibuat, dirasakan. Ibu temani jag-jag, yang terasa itu di dalam hati. Makanya kita berbicara masalah hati, betul-betul hati itu ada kolbun maridun, kolbun mayyitun, kolbun salimun. Ada berapa hati tipe? Ada 4 ya. 1 kolbun koswatun, kolbun salimun, kolbun mayyitun, dan kolbun maridun. Awas nanti kalau ada pertanyaan di jalan jawab ya. Jadi tipe hati ada berapa? 1 kolbun koswatun, kolbun maridun, kolbun mayyitun, dan kolbun salimun. Nah, untuk salimun itu untuk kesejahteraan, kebahagiaan
kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai salat itu selalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam tabarak rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ini dibaca, suka dibaca. Kalau ingat mah baca, kalau tidak ingat mah lewas-lewas we gitu ya. Nah di situ minta keselamatan. Allahumma antas salam, engkau ini gudangnya keselamatan. Wa minkas salam, dan dari engkaulah datangnya keselamatan tuh. Di semua kegiatan ini, dan selalu kita bermohon kepada Allah supaya diberi keselamatan, selamat yang paripurna, selamat yang maksimal, selamat yang betul-betul membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, selalu mohon keselamatan. Yang kedua, supaya selamat di alam dunia ini, selain membaca Allahumma antas salam, baca apa? Yang kedua, baca, ucapkan Assalamualaikum, sama itu minta keselamatan. Assalamu, semoga engkau selamat, sejahtera, bahagia. Nah itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mendapatkan keberkahan. Makanya kalau ibu-ibu berangkat meninggalkan rumah, meninggalkan tempat, ucapkan Assalamualaikum kepada siapa? Kepada rumah, kepada yang ada di rumah. Rumah mah tuh naon ya. Ucapkan kepada orang-orang yang kita tinggalkan. Assalamualaikum adek, assalamualaikum teteh. Budak teh jempling teu ngajawab. Bejaan ngajawab. Ini sedang mendoakan, nanti doakan lagi ibu ya. Nah, ketika mendoakan orang yang kedua, mendoakan orang yang pertama. Dan bila ada orang yang mengucapkan salam tidak dijawab, itu salah satu bagian dari dosa. Nah itu. Oke, jadi itu tentang apa ucapan salam tadi ya, dan keselamatan. Kemudian supaya selamat juga itu kita hidup selamat ya. Di antaranya yang ketiga apa? Kalau ingin selamat, ketiga adalah selalu mendoakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sholawat itu man sholla gitu ya. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali gitu kan, maka Allah akan memberikan jawaban 10 kali. Nah itu di sholawat itu sangat penting. Bahkan perbanyak sholawat. Lebih banyak membaca sholawat, lebih banyak manfaatnya. Tadi dikatakan dalam hadis lain itu 10 keselamatan diangkat 10 keburukan, dan juga ada 4 kali 10 di situ tuh yang menyangkut dengan bacaan sholawat. Bahkan sekarang kita berada di bulan apa? Bulan Rabiul Awal, bukan bulan Maulud, bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyak baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nah jadi tadi lahir ke alam dunia tidak membawa apa-apa kecuali dibekali berapa tadi modalnya? 3 modal. Dengan 3 modal ini jadilah seperti ini. Tahura jadi rame, ibu-ibu jadi rame, dunia jadi rame, bangunan di mana-mana, itu semuanya dengan melihat, dengan mendengar, dengan merasa, semuanya dunia ini menjadi rame. Setelah rame dimanfaatkan. Untuk apa? Dimanfaatkan untuk apa? Dimanfaatkan untuk apa? Dimanfaatkan untuk beribadah. Karena hadirnya manusia, Allah kirim ke alam dunia ini adalah untuk semata-mata beribadah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayatnya kita baca bareng. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ulangi bareng. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak semata-mata kata Allah, aku turunkan manusia atau jin dan manusia ini kecuali keduanya harus beribadah. Jadi 24 jam hidup harus bernilai ibadah. Apapun, duduk di rumah ibadah, melayani orang tua, melayani suami, melayani siapapun, niatkan ibadah. Dan kalau ibadah itu tidak riweuh, tidak capek ya. Karena dasarnya suatu ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bila suatu kebaikan diawali dengan niat ya. Yang kedua dengan naonnya, dengan ketulusan, ikhlas. Yang ketiga pokok deui gitu ya. Yang ketiga sesuai dengan contoh Rasul. Ulangi, satu niat, dua ikhlas, tilu. Jadi semuanya harus diukurnya dengan 3 hal. Apapun pekerjaan kita ingin menjadi bernilai ibadah dalam hal-hal yang baik, itu adalah harus diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in. Ibu-ibu dari kemarin sudah bermimpi-mimpi ingin ke sini. Sampai anu sare sapeting teu sare cinta. Nu kabayangkan teh tahura we gitu tah. Sebenarnya itu wajar karena jarang liliaran gitu. Sehingga liar barang tadi begitu lihat mobil, masya Allah, mobil sabar orang, mobil sabar orang. Nah di situ sudah siap kelihatan wajah ceria, bangga. Mengapa? Karena kita ingin beribadah. Makanya begitu naik mobil tadi kan sudah baca Bismillah. Ayeuna teu maca Bismillah tadi udah ngobrol wae. Ayeuna Bismillah teu naon ya. Terus tadi kan ada doa Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim terus sampai akhir. Buna dibaca tadi ya. Dan semuanya megang buku. Masya Allah. Itu buku jadi pedoman kalau mau berangkat kemana-mana. Bukan ke sini aja. Mau ke Subang baca itu, mau ke Ciamis baca itu, mau ke Saguling, mau ke mana-mana, jangan lupa baca itu. Tuh, di pedoman. Insya Allah mudah-mudahan jadi keselamatan, jadi modal di dalam kehidupan ini. Nah itu ibadah namanya. Tadi yang kedua apa? Setelah niat, ikhlas. Ikhlas itu perbuatan, pekerjaan yang tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Apapun yang terjadi, pokoknya ke Allah langsung gitu ya. Dan kalau ada apa-apa yang dipanggil Allah. Kalau ada apa-apa ngobrol dengan teman, boleh aja didengarkan, tapi mungkin solusinya belum tentu bisa menyelesaikan. Makanya selalu kita kalau ada apa-apa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting bagi kita karena hidup ini supaya kita diturunkan fitrah di alam jagat raya ini juga selalu beramal ibadah dan begitu dijemput nanti dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di sini yang duduk-duduk ya. Ini sebenarnya kalau sadar nih. Ibu sedang apa? Oh, sedang merenung. Kalau sadar ya, sedang menunggu giliran. Menunggu. Jadi semuanya ada giliran. Siapa dulu ini? Apa yang sebelah sono? Atau yang sebelah sini? Atau di situ? Atau ini dulu? Halo. Semuanya tidak ada yang tahu ya. Kematian itu sifatnya misteri. Misteri itu apa? Rahasia. Rahasia apanya? Rahasia tempatnya, rahasia waktunya, rahasia apa? Penyebabnya. Jadi misteri dalam tempat, misteri dalam waktu, dan misteri dalam penyebab. Penyebabnya mungkin sekedar kabuhulan. Penyebabnya mungkin sekedar titajong. Penyebabnya mungkin ketika tidur agubrak tina tempat tidur, mungkin itu hanya penyebab saja. Semuanya
penyebab-penyebab ini sudah disiapkan. Makanya kalau ada yang meninggal dunia tidak usah berbicara, kok bisa ya meninggal dunia seperti itu? Apapun bagi Allah itu bisa. Makanya hadirin jamaah yang berbahagia, bila kita selalu ingat akan kepulangan, maka kita pulang itu harus punya persiapan. Seperti mau ke Tahura ke sini, ibu persiapan nggak? Saya lihat kemarin cari tiung, sabab tiung merah nggak ada, ini ke pasar baru ya. Kenalan bu, dengan tiung nuburim ngeras seragam cina gitunya. Artinya ada usaha. Bahkan makan pagi-pagi asup angin cina ibu mah, tuang berjeng di baluran tongong nate ya. Ini usaha. Semuanya memang kita wajib berusaha. Urusan keberhasilan Allah yang menentukan. Makanya ketika kita akan berpulang, akan dijemput, semuanya harus dijemput dalam kenikmatan. Seperti lahir ke alam dunia ini adalah penuh kenikmatan, walaupun belum tahu dan merasakan apa-apa. Pada waktu ibu hadir, lahir dulu, merasa nggak keluar? Keluar kepala heula gitu, terus tengah-tengah ngareng lah gitu ya. Merasa nggak? Enggak. Jadi merasanya apa? Merasanya apa? Tidak merasa apa-apa. Pak Haji Somad betul tidak merasa apa-apa itu. Pokoknya gubrag gue. Begitu gubrag, ibunya menangis, aing ngelahirkan maneh hesek ieu cenah kitunya. Terus tidak mau melahirkan lagi sampai ngomong gitu. Akhirnya oleh bidan ditinggalikeun eta budak. Tuh ibu budak teman juga ibu. Barangkali teh gelis, kasep. Si ibu terhibur. Yang asalnya terasa sakit menjadi hilang rasa sakitnya. Yang asalnya tidak mau hamil lagi menjadi 12 budak keluar tuh. Semua ini dari apa? Dari penyesalan. Makanya semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika akan kepulangan, ketika akan kita dijemput, semuanya harus punya kesiapan yang paling matang. Salah satunya adalah silaturahim. Silaturahim itu komunikasi hubungan satu sama lain. Apalagi ibu-ibu yang sudah usianya di atas 20 tahun gitu ya. Kalau disebut 70 takut tersinggung, mungkin dia 20 tahun. Itu harus banyak silaturahim. Kenapa banyak silaturahim? Karena silaturahim itu dapat memanjangkan usia dan dapat mendatangkan, dan ketika wafat diberi kemudahan. Nah itu kuncinya. Jadi kalau kita wafat itu semua biasakan silaturahim. Dan hidup ini silaturahim. Silaturahim dengan apa? Silaturahim dengan sesama hamba Allah. Silaturahim dengan pertama silaturahim dengan sesama hamba Allah. Kedua dengan Allah sendiri. Dan ketiga dengan alam sekitar. Nah ini alam sekitar Tahura bersih kelihatan. Para petugasnya sudah menyiapkan. Kenapa? Sedang bersilaturahmi dengan alam. Dan kalau nanti selesai ini harus tetap bersih. Semuanya diangkat. Kenapa? Karena silaturahmi dengan alam. Di bumi ada apa? Ada tanaman, bunga, segala macam. Itu bukan merawatnya. Kenapa dirawat, Bu Haji? Silaturahim. Itu kuncinya. Jadi semuanya silaturahim. Sehingga dengan silaturahim itu semuanya akan mendatangkan hal-hal yang bersifat kemanfaatan, keberuntungan bagi kita semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, silaturahim dengan sama manusia. Kalau ketemu sama orang, apa yang lakukan? Salah diwae ya. Ketemu sama orang teh senyum heula. Salam senyum ya. Dan kalau mereka tidak menjawab senyum, kita senyum sorangan aja. Ulah, kunaon mana teu senyum jadi bibirnya, entong tanya gitu. Setelah senyum baru assalamualaikum, senyum, salam, bukan begitu Abbas? Senyum, salam, bukan, senyum terus, assalamu, ucapkan assalamualaikum. Nah, sudah assalamualaikum baru sapa, di mana teteh, nyenak naon eta nagemolan tuh, itu apa yang di tas, jeruk, kabagian teu abdi, kabagian cenah kitu nya. Barusan di mobil ada yang ngabagi-bagi jeruk, kita jangan makan sambil bagi jeruk, heula mau bagi-bagi, asupkeun kana karesek ya. Gitu. Nah, memang semuanya itu sudah ada di dalam perjalanan. Nah, kemudian yang
Silaturahmi yang kedua tadi yang ke sama hamba itu selalu gitu ya. Ke pasar silaturahim, kemudian memberikan apa kepada siapa, niat silaturahim supaya hasilnya dapat dirasakan oleh kita. Bayangkan kalau orang mandiri, teu wauh jeung batur. Sorangan we, seri sorangan. Ngomong-ngomong taya batur. Kira-kira gimana tah? Pamamannya dari RT 05 gabung ka dieu tah supaya seri gitu. Silaturahim supaya kalau ada apa-apa itu ya bukan kita ingin didoakan ya, tapi kan selalu kita mendoakan. Kalau ada yang sakit mendoakan, kalau ada yang hajatan mendoakan. Semuanya itu di dalam kehidupan selalu dengan semua senyum dan penuh kebahagiaan. Hadirin ya yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus selalu kita minta tolong kepada Allah supaya Allah tetap menolong kita. Satu, kita minta ditolong kepada Allah agar kita menjadi manusia yang selalu berzikir ya. Yang kedua, bersyukur. Yang ketiga, bersabar. Sebutan naon. Yang ketiga, beramal yang baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang bagus? Siapa enggak doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ulangi. Yang hafal ngacung. Halus, banyak yang hafal. Untuk termin kedua sekarang kita buka Quran. Surat Ar-Rahman. Atau di HP mungkin ada ya. Ini semuanya dari batin, makanya bacaan Quran itu sebagai syifa. Sebagai apa? Sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin wa la yajidudz zalimina illa khosaro. Bagi orang-orang yang beriman, membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawa ketenangan. Kalau ibu-ibu di rumah gelisah, di jalan gelisah, dimanapun gelisah, itu menunjukkan sedang lupa kepada Allah. Kalau sedang lupa kepada Allah kemudian gelisah, segera kembali kepada Allah. Kata Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan banyak beringat, berzikir kepada Allah, hati menjadi tentram. Tidak akan terjadi amuk-amukan, tidak akan terjadi ngagub-raguran panto, tidak akan terjadi ngautan diri sendiri sebab nyeri gitu ya. Makanya lebih baik berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pengajian itu zikir. Kalau ibu sedang duduk di majelis ta'lim, tidak berkumat kamit bibirnya, itu sedang berzikir. Kalau ada orang yang membaca apapun ya, kalimat-kalimat thayyibah, ibu mendengarkan, ibu sedang berzikir. Bahkan berzikir, ingat kepada Allah, nilainya lebih besar dibandingkan dengan bersedekah, dibandingkan dengan berbuat segala macam. Tapi yang lebih bagus ya bersedekah, berzikir dan beramal yang lainnya. Insya Allah akan tetap mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Dan tadi saya menerangkan tentang silaturahmi. Satu, silaturahmi sesama manusia. Dua, silaturahmi dengan alam sekitar. Dan yang ketiganya apa? Silaturahmi dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang paling sempurna, zikir yang paling paripurna, zikir yang paling besar keutamaannya adalah dengan sholat. As-sholatu lidzikri. Jadi kalau kita akan melaksanakan sesuatu, sholat. Makanya ibu-ibu, saya lihat dengan bapak-bapak ini, wajahnya wajah tukang sholat. Wajah tukang sholat. Jangan dulu gembira, tukang sholat ya. Harus menjadi ahli sholat. Ayo tukang sholat mah, sholat teh acong-acongan. Gimana mak? Geus sholat. Mama senang mun geus sholat teh. Mun acan sok asatan tenang. Ini baru jadi tukang sholat. Kalau ahli sholat itu dinikmati sholat teh. Sholat dinikmati, kemudian ucapannya dibaca dengan penuh kesungguhan dan ingat makna-makna yang dibaca. Insya Allah
Itulah namanya zikrullah, zikir kepada Allah. Dan diantaranya zikir kepada Allah itu membaca Al-Quran, menunaikan sholat. Dan sholat yang dilakukan, yang didirikan, mungkin sholat wajib dan sholat sunat. Nah hari ini mungkin ibu-ibu sholat sunatnya, sholat sunat duha ya, itu bisa dilaksanakan dengan cara masing-masing. Dengan cara, kalau ada musola ya ke musola. Kumaha cenah wudu nanya, wudu biasa we, tidak ada perubahan-perubahan wudu ya, yang di mana-mana mah tetap gitu. Nah, tetap jadi kalau ada waktu peluang nanti melaksanakan sholat sunat duha dengan cara masing-masing dan sesuai dengan contoh.